Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi biologi, khususnya untuk kelas 11. Di sini saya akan membahas materi bab 7, yaitu mengenai tentang bab sistem respirasi atau yang disebut dengan sistem pernafasan. Di sini saya hanya akan membahas sistem pernapasan yang dimiliki oleh manusia saja. Baik, alat pernapasan yang dimiliki oleh manusia itu yang pertama ada hidung, kemudian yang kedua ada faring, yang ketiga ada laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada bronkus, kemudian ada bronchiolus, dan nanti dia berakhir di bagian alveolus. Oke. Sekali lagi, alat pernapasan yang dimiliki oleh manusia itu yang pertama ada hidung, faring, laring, kemudian ada trakea, kemudian ada bronkus, dan yang selanjutnya ada bronchiolus, dan nanti dia berakhir di bagian alveolus. Oke. Kemudian di sini proses pernapasan itu sendiri ada dua. Yang pertama ada proses pernapasan dada, dan yang kedua ada proses pernapasan perut. Jadi cara bernapas manusia itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada proses pernapasan dada, dan yang kedua ada proses pernapasan perut. Manusia itu memiliki dua paru-paru, yaitu ada paru-paru kanan dengan paru-paru kiri. Untuk paru-paru kanan itu sendiri dia memiliki 3 lobus, dan untuk paru-paru kiri dia memiliki 2 lobus. Jadi antara paru-paru kiri dengan paru-paru kanan itu lobusnya berbeda jumlahnya. Tiap paru-paru itu tersusun dari jutaan alveolus. Jadi di dalam paru-paru itu tidak kosong seperti itu aja, tapi di dalamnya ada jutaan alveolus. Apa itu alveolus? Alveolus itu sendiri adalah kantong udara. Kantong udara yang berfungsi untuk sebagai proses pertukaran gas. Proses pertukaran gas itu adalah proses pertukaran antara O2 dengan CO2 atau proses pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Jadi terjadinya proses pertukaran gas di dalam paru-paru itu tepatnya terjadi di bagian alveolus atau bagian dari kantong udara paru-paru. Nah, jumlah alveolus yang dimiliki oleh paru-paru itu, satu paru-paru itu kurang lebih jutaan, banyak banget gitu ya jumlah alveolusnya. Kemudian alveolus itu sendiri memiliki dinding yang sangat tipis dan dikelilingi oleh kapiler darah. Jadi satu alveolus itu dia dindingnya sangat tipis. Kemudian alveolus itu sendiri dikelilingi oleh yang namanya kapiler darah. Nah, kapiler darah itu sendiri di dalamnya ada berbagai jenis. Yang pertama ada sel darah merah, ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit, dan ada plasma darah. Nah, untuk apa sih fungsinya si kapiler darah ini mengelilingi si alveolus itu sendiri? Nah, fungsinya adalah sebagai proses pertukaran O2 dengan CO2. Oke, sekali lagi, paru-paru itu memiliki jutaan alveolus atau kantong udara. Fungsi dari alveolus itu sendiri adalah untuk proses pertukaran gas, untuk proses pertukaran O2 dengan CO2 yang terjadi di dalam paru-paru. Nah, kemudian alveolus itu sendiri juga dia dikelilingi oleh yang namanya kapiler darah. Jadi satu alveolus itu dia dikelilingi oleh kapiler darah, fungsinya sebagai proses pertukaran O2 dengan CO2. Jadi cara proses pernapasan manusia itu berawal dari pada saat kita menghirup udara, baik itu menghirup udaranya dari hidung ataupun dari mulut. Udara kita hirup, nah masuk ke dalam hidung, kemudian nanti dia akan masuk ke bagian faring, udara masuk ke bagian laring, kemudian udara akan masuk ke bagian bronkus. Nanti dapat kalian lihat gambarnya di samping saya ya. Udara masuk melalui hidung, kemudian masuk ke bagian faring, udara masuk ke bagian laring, masuk ke bagian bronkus. Yang cabang satu itu dia disebut dengan bronkus, kemudian nanti dia bronkus akan bercabang dua, itu disebut dengan bronchiolus. Jadi bronchiolus itu sendiri adalah cabang dari yang namanya bronkus yang satu. Nanti kalian bisa lihat gambar di samping saya. Oke, baik, kita akan membahas sebelum kita lanjut, kita akan membahas ke bagian dari alveolus dulu. Alveolus itu adalah kantong udara yang dimiliki oleh paru-paru. Jadi satu paru-paru itu dia memiliki jutaan kantong udara atau alveolus. Alveolus itu sendiri dia dikelilingi oleh yang namanya kapiler darah. Nah, kapiler darah itu sendiri fungsinya untuk proses pertukaran O2 dengan CO2 atau oksigen dengan karbon dioksida antara kapiler dengan alveolus. Jadi alveolus itu dia dikelilingi oleh yang namanya kapiler darah. Nanti
nanti kalian bisa lihat di samping saya ada gambar dari alveolus. Jadi yang si lingkaran bulat warna biru itu bulat, itu dia yang disebut dengan alveolus atau disebut dengan kantong udara. Nah, satu lingkaran itu di sampingnya dia dikelilingi yang namanya kapiler darah. Oke, jadi yang bulat itu, yang bulat biru itu disebut dengan alveolus. Nah, di sampingnya, di samping alveolus itu sendiri dia dikelilingi oleh yang namanya kapiler darah. Jadi proses pertukaran gas yang terjadi di dalam alveolus itu nanti dia harus melewati yang namanya kapiler darah. Oke, jadi dari mana sih alveolus itu datangnya? Alveolus itu dia cabang dari bronchiolus. Oke, bronchiolus dia bercabang nanti menghasilkan kantong udara atau yang disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus itu adalah untuk sebagai proses pertukaran O2 dengan CO2 yang terjadi di dalam paru-paru. Oke. Nah, sekarang jadi pada saat kita menghirup udara dari hidung, kemudian nanti si udaranya atau oksigennya masuk ke dalam faring, ke dalam laring, kemudian ke bagian bronkus, nanti dia bercabang ke bagian bronchiolus O2-nya, kemudian nanti dari bronchiolus dia menuju ke bagian alveolusnya atau kantong udara. Nah, nanti oksigen atau O2 yang ada di dalam alveolus atau kantong udara itu akan berdifusi atau masuk ke dalam kapiler darah. Apa sih itu difusi? Difusi itu adalah konsentrasi, perpindahan konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi oksigen yang ada di dalam alveolus itu akan berdifusi ke dalam kapiler. Nah, oksigen yang ada di alveolus itu nanti akan berdifusi atau pindah masuk ke dalam kapiler darah. Nah, nanti oksigen yang ada di kapiler darah akan disebarkan ke seluruh tubuh kita. Kemudian nanti dia akan balik lagi berupa hasilnya CO2 atau karbon dioksida. Jadi oksigen yang dari alveolus berdifusi atau masuk ke dalam kapiler darah. Nah, nanti oksigen yang ada di kapiler darah akan disebarkan ke seluruh tubuh kita. Kemudian nanti dia akan menghasilkan zat berupa CO2. Jadi setelah oksigen disebarkan ke seluruh tubuh kita, nanti kembali lagi ke dalam kapiler itu berupa CO2. Nah, CO2 itu nanti akan berdifusi lagi atau masuk lagi ke dalam alveolus. Nah, nanti CO2 atau karbon dioksida yang ada di dalam alveolus itu akan masuk menuju bronchiolus, masuk menuju ke bronkus, ke laring, ke faring, dan masuk ke mulut kita mengeluarkan nafas itu berupa CO2. Oke, jadi karbon dioksida yang kita keluarkan dari mulut itu dia berasal dari yang namanya kapiler darah. Kapiler darah itu sendiri tadi dia mengandung CO2. Kenapa? Karena tadi kan O2 yang dimiliki oleh alveolus itu difusi atau masuk ke dalam kapiler darah, disebarkan ke seluruh tubuh kita oksigennya. Kemudian nanti dia akan kembali ke berupa zat karbon dioksida. Nah, nanti si karbon dioksida yang ada di dalam kapiler darah akan masuk ke dalam alveolus. Nanti akan masuk ke dalam alveolus itu akan dorong lagi masuk ke atas ke bagian bronchiolus, ke bronkus, ke laring, faring, dan berakhir di bagian mulut kita. Jadi mulut kita ini pada saat kita mengeluarkan udara itu disebut dengan CO2. Jadi pada saat kita menghembuskan nafas itu disebut dengan karbon dioksida. Kita akan masuk ke bagian proses pernapasan dada. Kalau tadi yang pertama kita ngebahas tentang alat-alat pernapasan. Nah, kalau sekarang kita akan ngebahas mengenai proses pernapasan dada. Proses pernapasan itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada proses pernapasan dada dan yang kedua ada proses pernapasan perut. Jadi manusia itu melakukan proses pernapasan itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama proses pernapasan dada dan yang kedua proses pernapasan perut. Oke, sekarang kita bahas untuk bagian proses pernapasan dada dulu ya. Nah, proses pernapasan dada itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada proses pernapasan inspirasi, yang kedua ada proses pernapasan ekspirasi. Apa sih bedanya inspirasi sama ekspirasi? Baik, proses pernapasan inspirasi itu adalah proses pernapasan pada saat kita menghembuskan nafas, pada saat kita menarik oksigen ke dalam hidung. Itu disebut dengan proses pernapasan inspirasi atau pada saat kita menarik nafas, gitu ya. Oke. Bagaimana sih proses pernapasan inspirasi itu dilakukan? Oke. Pada saat udara masuk ke dalam hidung kita, coba kalian contohkan ya, pada saat kita mengambil udara, nah otomatis semua bagian dada ini mengembang.
ya, benar ya. Jadi pada saat kita menghembuskan nafas, pada saat kita menarik nafas, oke, pada saat kita menarik nafas, oksigen masuk ke dalam hidung kita, kemudian oksigen itu akan masuk ke dalam laring. Nah, di situ terjadi proses kontraksi otot dada. Nah, terjadi proses kontraksi otot dada sehingga tulang rusuk kita terangkat. Itu disebut dengan inspirasi atau proses pernapasan dada inspirasi. Sekali lagi, pada saat kita pada saat kita tarik nafas, otomatis bagian dada kita ini ngembang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada saat oksigen ditarik dalam hidung kemudian masuk ke bagian laring bronkus, nanti terjadi proses kontraksi bagian otot yang ada di dalam dada kita, kontraksi sehingga akan menyebabkan tulang rusuk itu mengembang. Nah, itu disebut dengan proses pernapasan dada secara inspirasi. Nah, sekarang kalau ekspirasi bagaimana? Kalau ekspirasi itu sendiri kebalikan dari inspirasi. Ekspirasi itu pada saat kita menghembuskan udara. Menghembuskan udara, otomatis dada kita kembali ke posisi semula ya. Nah, jadi udara yang ada dalam paru-paru keluar berupa CO2, nanti otot-otot yang ada di bagian dada kita akan relaksasi. Artinya relaksasi itu akan kembali ke posisi semula pada saat kita menghembuskan udara ya. Jadi udara keluar dari hidung atau mulut itu otot-otot yang ada di bagian dada kita akan relaksasi kembali ke posisi semula dan otomatis tulang rusuk pun ikut kembali ke posisi semula. Itu proses terjadi pada ekspirasi. Oke, jadi sekali lagi inspirasi itu pada saat kita tarik nafas, oksigen kita tarik dari hidung nanti masuk ke bagian dada. Nah, di situ terjadi proses kontraksi otot yang ada di dada kita. Jadi otot-otot yang ada di dada kita nanti melakukan proses kontraksi, otomatis tulang rusuk ikut mengembang. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk bagian ekspirasi itu kebalikannya. Jadi ekspirasi itu adalah mengeluarkan udara. Nah, itu pada saat kita mengeluarkan udara, otomatis otot-otot dada kita akan relaksasi atau kembali ke posisi semula. Nah, otomatis kalau misalkan otot-ototnya kembali ke posisi semula, rusuk pun akan kembali ke posisi semula. Nah, jadi kembali ke saat posisi yang normal. Itu adalah proses ekspirasi. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu adalah proses penapasan perut ya. Tadi kan yang pertama kita ngebahas tentang proses penapasan dada. Itu ada dua, inspirasi dan ekspirasi. Nah, sekarang masuk ke bagian proses penapasan perut. Bedanya apa sih proses penapasan perut dengan dada gitu ya? Nah, tadi kan kalau untuk yang bagian proses penapasan dada itu berhubungan dengan yang namanya kontraksi otot-otot yang ada di dada kita dengan tulang rusuk. Nah, kalau untuk proses penapasan perut itu terjadi kontraksi diafragma dengan otot dinding perut. Jadi ada diafragma itu yang dimiliki oleh penapasan perut. Apa sih yang disebut dengan diafragma? Nah, diafragma itu sendiri adalah berbentuk kubus, sekat yang berbentuk kubus yang terdapat pada bagian dada dengan bagian perut. Jadi sekat yang ada di tengah-tengah ini anggaplah diafragma ya. Ini diafragma. Jadi diafragma ini otot yang berbentuk kubus yang menyekati atau yang sekatnya terdiri atas bagian dada dengan perut. Nah, dia posisinya di tengah. Ini anggaplah dia adalah diafragma. Oke. Nah, proses pernapasan perut itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada inspirasi dan ada ekspirasi, sama seperti yang proses pernapasan dada. Nah, untuk proses pernapasan inspirasi yang dimiliki oleh pernapasan perut itu prosesnya sama. Pada saat kita menghirup udara, nanti akan terjadi proses kontraksi di bagian perut kita. Nah, dimulai ketika kontraksi diafragma, jadi pada saat kita menghirup udara, si diafragma nanti akan melakukan suatu proses kontraksi ya, menyebabkan diafragma mendatar. Jadi kalau misalkan diafragmanya kalau diafragmanya kontraksi itu akan terjadi proses mendatar. Ini anggaplah diafragma. Nah, diafragmanya mendatar itu dia melakukan proses kontraksi. Jadi pada saat udara masuk ke perut, nanti diafragmanya ini adalah mendatar. Oke. Akibatnya rongga dada membesar dan udara masuk dalam paru-paru. Nah, kalau untuk yang inspirasinya adalah kebalikannya. Pada saat kita mengeluarkan CO2 dari mulut kita, nanti diafragma nanti akan agak melengkung. Jadi kalau pada saat konsentrasi itu diafragmanya lurus. Nah, kalau untuk pada saat
ketika kita mengeluarkan CO2 otomatis dia relaksasi. Nah, diafragmanya akan agak membengkung seperti ini ya, jadi agak lurus gitu, agak bengkok itu diafragmanya. Jadi udara keluar, diafragma juga nanti dia akan agak membengkung seperti ini, melakukan proses relaksasi, dan posisi perut pun akan kembali ke posisi semula. Akibatnya rongga dada mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Nah, sekarang apa sih bedanya gitu ya proses pernapasan dada dengan perut? Coba kalian lakukan contoh gitu ya. Pada saat kita bernapas itu kan ada proses pernapasan. Kalau dada itu kan kita bernapas otomatis bagian dada kembang kempis. Nah gitu ya. Nah kalau untuk bagian perut juga kita bisa nih. Biasanya kan perut kita kembang kempisnya itu adalah proses pernapasan perut. Jadi proses pernapasan itu ada dua, ada proses pernapasan dada, ada proses pernapasan perut. Nah pada saat kita melakukan proses bernapas, otomatis bagian dada kita kembang kempis, itu adalah proses pernapasan dada. Kalau misalkan perutnya kembang kempis, nah itu adalah proses pernapasan perut. Baik. Sekarang apa sih bedanya proses pernapasan dada dengan proses pernapasan perut gitu ya? Kalau untuk proses pernapasan dada itu dilakukan oleh otot-otot yang ada di dada dengan tulang rusuk. Nah, proses pernapasan dada itu ada dua, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu adalah proses pada saat kita memasukkan udara, itu adalah proses inspirasi. Kalau ekspirasi pada saat kita menghembuskan udara, itu adalah proses ekspirasi. Ya, pada saat kita mengeluarkan udara itu disebut dengan proses ekspirasi. Nah, bedanya, inspirasi itu adalah pada saat kita memasukkan udara, otomatis bagian dada dengan tulang rusuk kita mengembang, ototnya berkontraksi. Nah, pada saat kita mengambil nafas, otomatis bagian seluruh dada kita mengembang. Itu adalah inspirasi dada. Kalau ekspirasi dada itu pada saat kita mengeluarkan udara, CO2, itu posisi otot yang ada di dada dan rusuk pun itu kembali ke posisi semula, berrelaksasi. Jadi nggak ngembang lagi, tapi kempis. Itu adalah proses dada, bagian ekspirasinya. Nah sekarang kalau untuk bagian proses perut apa gitu ya. Nah kalau untuk perut juga hampir sama sih seperti tidak ada inspirasi ekspirasi, cuman di sini berhubungan dengan diafragma. Kalau proses pernapasan perut itu yang berhubungan dengan diafragma dengan otot-otot dinding perut. Diafragma itu sendiri adalah otot yang ada di bagian sekat antara dada dengan perut, itu diafragma. Jadi posisi diafragma itu di sini di bagian tengah-tengah ini nih. Ya. Kalau diafragma itu, kalau posisi diafragma pada saat kalau diafragma pada saat kontraksi berarti otomatis dia posisinya lurus ini ya. Nah, kalau pada saat diafragmanya relaksasi, nah nanti dia akan agak melengkung. Oke, proses pernapasan perut secara inspirasi itu pada saat kita menghirup udara masuk ke bagian paru-paru, nah terjadi proses kontraksi pada diafragma, akan mengakibatkan perut akan agak mengembang gitu ya, semuanya kontraksi. Kalau ekspirasinya sama seperti yang tadi, relaksasi. Jadi diafragmanya kembali ke posisi semula, agak melengkung, nanti akan mengakibatkan rongga perut kita akan mengecil. Itu perbedaan inspirasi-ekspirasi yang dimiliki oleh perut. Sebenarnya inspirasi dan ekspirasi itu sama aja sih caranya gitu ya, cuman perbedaannya kalau dada itu dilakukan di bagian dada, inspirasi ekspirasinya. Kalau perut itu di inspirasinya dilakukan oleh bagian perut. Inspirasi ekspirasi yang dimiliki oleh proses pernapasan perut itu pasti berhubungan dengan yang namanya diafragma. Diafragma ini sekat yang ada pada dada dengan perut, seperti itu. Oke baik, saya akan singkat ya, saya akan ulang dari awal. Dari awal tadi kita ngebahas mengenai alat pernafasan. Saya akan singkat aja ya poin-poinnya. Saya akan bahas lagi untuk poin-poinnya. Jadi di sini sistem respirasi yang dimiliki oleh manusia itu di sini ngebahas mengenai tentang alat dengan proses pernapasannya. Alat pernapasan yang dimiliki oleh manusia itu yang pertama ada hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, bronchiolus, dan berakhir di bagian alveolus gitu ya, atau kantong udara. Kemudian setelah itu udara yang masuk ke dalam paru-paru itu terjadi proses pertukaran gasnya di dalam alveolus. Jadi bukan hanya di dalam
bukan paru-paru itu bukan kosong seperti itu aja, tapi di dalam paru-paru itu ada yang disebut dengan alveolus. Nah, fungsi dari alveolus itu sendiri sebagai proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oke, jadi oksigen yang masuk ke dalam hidung kita masuk ke dalam faring, ke bronchus, nanti dia berakhir di bagian alveolus. O2 yang ada di alveolus akan berdifusi atau pindah ke kapiler darah. Nah, oksigen yang pindah dari alveolus ke kapiler darah nanti dia akan disebarkan ke seluruh tubuh kita. Kemudian nanti oksigen yang setelah disebarkan ke tubuh kita akan kembali ke kapiler darah berupa zat karbon dioksida. Karbon dioksida yang ada di dalam kapiler darah nanti akan masuk ke bagian alveolus kita atau berdifusi ke bagian alveolus kita. Kemudian karbon dioksida yang ada di alveolus kita nanti akan keluar dari mulut kita melalui bronchiolus, bronkus, faring ke mulut. Jadi yang udara yang keluar dari mulut kita itu adalah dia berupa karbon dioksida. Oke, kemudian proses penapasan itu ada dua. Yang pertama ada proses penapasan dada, ada proses penapasan perut. Proses penapasan dada itu dibagi menjadi dua, ada inspirasi dan ekspirasi. Apa sih bedanya inspirasi dan ekspirasi gitu ya? Inspirasi itu adalah proses penapasan pada saat kita menarik udara, itu disebut dengan inspirasi. Jadi pada saat kita menghirup udara, otomatis konsentrasi yang ada di bagian dada kita ini adalah mengembang gitu ya, dadanya mengembang. Itu inspirasi. Kalau ekspirasi itu kebalikannya, relaksasi semua. Pada saat kita menghembuskan udara, itu terjadi proses relaksasi atau kembali ke semula posisi dada kita. Kemudian yang kedua ada proses penapasan perut. Nah, bedanya apa perut dengan dada? Kalau perut itu berhubungan dengan namanya diafragma, kalau dada berhubungan dengan otot dengan rusuk. Nah, kalau perut berhubungan dengan diafragma saja. Proses penapasan perut juga sama ya, ada inspirasi dan ekspirasi, sama caranya, konsentrasi dengan relaksasi. Konsentrasi itu pada saat kita menghirup udara, itu disebut dengan konsentrasi, semuanya konsentrasi, jadi agak mengembang gitu ya. Nah, pada saat kita mengembalikan udara, mengeluarkan udara, CO2, posisinya kembali ke posisi normal. Baik, itulah materi seputar bab sistem respirasi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini. Silahkan terus ulangi lagi untuk melihat video ini ya. Terus aja lihat, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan kepada kalian mengenai bab sistem respirasi atau pernafasan. Mudah-mudahan juga nanti kita bisa segera masuk, bisa tatap muka lagi ya, jadi gak susah-susah lagi belajarnya seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih semuanya, berbagai kesempatan.